Tadi siang saya berbicara tentang rumah Allah. Tetapi hari ini, malam hari ini, Yohanes 12 ayat 1. Perikopnya di situ ditulis, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Amin. Nah, di sini dikatakan 6 hari sebelum Paskah Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus diadili, dicambuk dan disalib, bahkan menyerahkan nyawanya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum kematiannya? Mari kita lihat, dari sini kita mau belajar. Tuhan Yesus ke rumah Lazarus di Betania. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 8. Di situ dikatakan Tuhan Yesus datang di tempatnya Lazarus di Betania, di mana ada Maria. Di situ juga ada Marta. Marta melayani. Lalu di situ ada Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambut dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sebagai tanda ucapan syukur atas apa yang telah Yesus buat bagi mereka. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Berarti dia jatuh pada hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Dalam Yahudi, hari Minggu adalah hari yang pertama. Kalau dalam kita, hari Senin. Tetapi di Yahudi, hari Minggu, hari Sabtu adalah hari Sabat mereka. Hari Minggu adalah hari yang pertama. Mari kita mau merenung malam hari ini. Firman Tuhan berkata, Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di hadapan tempat kudusnya Tuhan? Mereka yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dapatkah manusia, bahkan lebih ekstrim lagi kalau saudara mundur ke belakang, di dalam Mazmur 15, di mana Raja Daud berkata, orang yang tidak bercela lakunya, yang boleh berdiri di atas gunung Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya hari ini dilayakan Tuhan boleh ada di atas gunung Tuhan, di hadirat Tuhan, di tempat kudusnya Tuhan. Karena ada satu pribadi yang menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Mari kita mau lihat apa yang dilakukan oleh keluarga ini sebelum hari itu tiba. Mereka mengucap syukur. Mereka mengundang Yesus di dalam rumah mereka. Sadar apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi keluarga ini. Gaul erat dengan firman-Nya. Kita tidak seperti ada di zaman Lazarus, Maria, Marta. Dia bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi kita tidak. Dari mana kita tahu? Ya dari firman-Nya. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu sendiri adalah sang firman itu. Inilah hari yang pertama, hari Minggu, Tuhan Yesus datang ke Betania. Di mana keluarga ini, sebagai satu tanda ucapan syukur, sudahkah saudara mengundang Kristus dalam kehidupan kita? Kita tidak perlu melakukan seperti Marta, Maria, Lazarus. Tetapi sudahkah setiap hari dalam hidup kita mau bergaul dengan firman-Nya? Karena hanya firman Tuhan yang sanggup memurnikan saya dan saudara. Tidak ada yang sanggup memurnikan kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup memurnikan kehidupan kita.
Dan sesudah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palen dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ayat yang ke-14, Tuhan Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Apa yang Tuhan lakukan sebelum kematiannya? Dia datang mengunjungi keluarga yang dikasihi dan keluarga yang mengasihi dia. Yang kedua yang dilakukan Tuhan, Tuhan masuk ke Yerusalem. Dia naik ke keledai. Kita tahu Yerusalem itu apa? Yara Shalom. Shalom Yara, kota damai. Ini masuk dalam hari yang kedua, berarti jatuh pada hari Senin. Tuhan Yesus naik keledai. Keledai, kenapa Tuhan Yesus tidak naik kuda, naik keledai? Keledai itu melambangkan kesederhanaan. Kalau naik kuda bisa seperti seorang perwira, prajurit. Orang pada zaman itu ya, orang-orang naik kuda itu orang-orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus naik keledai. Keledai yang dipakai oleh Tuhan. Keledai itu mau. Dan keledai itu mau dilepaskan dari ikatannya. Bagaimana saudara dan saya ketika kita mengundang Yesus di dalam kehidupan kita? Kita mau dipakai oleh Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu banyak bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memotong apa yang bukan kehendak Tuhan. Kita mau tunduk pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Ibrani menulis firman itu seperti sau. Bahkan juga seperti pedang yang bermata dua. Dia akan memotong yang mana kehendak Tuhan dan yang mana yang bukan. Bahkan firman Tuhan pun berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya yang bersih. Kita baca di dalam ayat pokok kita, di dalam Mazmur 24. Saudara dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara dengar dengan kedua telinga saudara, lalu sampai di pikiran, dari dalam pikiran perkataan firman Tuhan malam hari ini akan turun di hati saudara. Hati saudara dipenuhi dengan Roh Kudus dan akan diolah oleh Roh Kudus, maka perkataan firman itu akan sampai naik lagi ke pikiranmu, dan pikiranmu akan memerintah seluruh organ tubuhmu untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengundang Yesus seperti keluarga Betania, Tuhan, terima kasih Engkau sudah pilih aku, bukan karena aku baik, tetapi karena kasih-Mu Engkau memilih aku. Sebagai ucapan syukurku Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, percaya sungguh kepadamu dan percaya kepada kebenaran firman-Nya. Sebagai tanda ucapan syukur kita ini, aku Tuhan, untuk mau dipakai kehidupanku, aku butuh firman-Mu untuk memurnikanku. Saudara, keledai ini dipermuliakan. Kenapa? Keledai ini sederhana. Tidak ada artinya dibanding dengan kuda. Tetapi karena yang menunggangi adalah Yesus, Dia dipermuliakan. Siapa yang menunggangi kita, saudara? Biarlah Roh Kudus yang menunggangi kita, supaya kita dipermuliakan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kita lihat di dalam Yohanes 13, saya lompat Yohanes 13. Yohanes 13, apa yang dilakukan Tuhan Yesus 6 hari sebelum Paskah? Ayat 1 saya baca. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia.
Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 4, lalu bangunlah Tuhan Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan air yang terikat pada pinggangnya itu. 6 hari sebelum Paskah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid di Yerusalem. Ini jatuh pada hari yang ketiga, hari Selasa. Tuhan Yesus merasakan sebagai manusia. Tuhan Yesus tahu segala keberadaan kita sebagai manusia. Dia tahu, sangat tahu. Membasuh itu pekerjaan seorang hamba. Mari saudara dan saya hari ini mau belajar seperti Yesus. Rendah hati. Sampai 6 hari sebelum dia meninggal, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia memberikan teladan buat kita. Kita sudah menerima Yesus seperti keluarga di Betania. Kita mengucap syukur. Kita mempercayai Yesus. Berarti kita mempercayai firman-Nya. Kita ingin mau dipakai. Seperti keledai kita butuh firman yang untuk memurnikan dari hari ke hari. Dan hasil dari itu, kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Mari hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus menjadi satu pribadi yang rendah hati. Karena saya percaya ada hasil ketika kita mengundang Yesus dalam hidup kita. Bergaul erat dengan Yesus, bergaul erat dengan firman-Nya. Pepatah berkata, dengan siapa engkau bergaul, seperti itulah dirimu. Kita banyak bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti firman yang sedang berjalan. Kita ini bisa memberitakan Injil. Memberitakan Injil tidak harus jadi pendeta. Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Kalau keledai saja Tuhan bisa pakai, apalagi kita. Keledai, apa artinya dibanding kuda? Tapi yang tidak ada arti itu Tuhan pakai. Sesuatu yang tidak ada arti di tangan Tuhan menjadi berarti. Hasil dari kita bergaul dengan Tuhan, mari kita melihat kita semakin hari semakin rendah hati seperti Kristus. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Biar ini menjadi perenungan kita untuk kita masuk bulan depan untuk Paskah. Tuhan, aku mau undang Engkau Tuhan. Aku tidak mau jadi orang Kristen yang cuma biasa-biasa saja yang ada di lereng gunung. Tapi aku mau ada di atas gunungnya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bergaul erat dengan firman-Nya. Cintai firman-Nya, kasih firman-Nya, rangkul, peluk firman-Nya. Hasilnya engkau akan lihat. Dipakai kita semakin hari semakin memiliki hati seperti Kristus, penuh kasih dan rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita malam hari ini. Tidak ada pelayanan yang hina di mata Tuhan. Tidak ada pelayanan yang hina di mata Tuhan. Yang keempat, mari kita perhatikan apa yang dikerjakan 6 hari sebelum Paskah oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 26, ayat 1 dan 2. Setelah Tuhan Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, ayat 6. Saya lompat ayat 6. Ketika Tuhan Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 8. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini?
Saudara, sesudah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ke Betania di rumah Simon si kusta. Tadi dari rumah Lazarus, lalu dia masuk di Yerusalem. Lalu dikatakan lagi 2 hari lagi, berarti jatuh pada hari Rabu. Tuhan Yesus ke Betania lagi, ke rumah Simon si kusta. Lalu di sana Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Di rumah Lazarus kaki Tuhan Yesus diurapi dengan minyak. Di rumah Simon kepala Tuhan Yesus diurapi dengan minyak. Wanita ini mempersembahkan minyak tersebut meskipun mahal harganya, saudara. Mahal harganya. Minyak narwastu itu, narwastu murni, mahal harganya. Di sini perempuan itu mengurapi kepala Tuhan Yesus dengan minyak, saudara. Lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita lakukan sesuatu sebelum saudara dan saya tutup mata. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dia melakukan banyak hal. Demikian juga saudara dan saya sebelum tutup usia. Marilah kita melakukan banyak hal untuk Tuhan. Lalu yang kelima, apa yang kita dapat hari ini? Ayat yang kelima, Matius 26, tetap di 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, 17. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat 18. Jawab Tuhan Yesus, pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumah, mulah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ayat 19, lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ayat 20, setelah hari malam, Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Mereka makan perjamuan terakhir. Orang Yahudi pergantian hari itu di sore hari. Tidak sama dengan pergantian hari kita. Hari Kamis, hari yang kelima, hari yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah dari rumah Simon si kusta yang di Betania, lalu Tuhan Yesus ke Yerusalem dan malamnya adakan makan malam bersama murid-muridnya. Itu jatuh pada hari Kamis, hari yang kelima, hari yang terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Matius 26 ayat 36. Di situ dikatakan di Taman Getsemani. Setelah makan malam disertai perjamuan suci. Lalu ke Getsemani. Tuhan Yesus mengakhiri dengan apa? Doa selama 3 jam. Murid-murid mengantuk karena memang telah jauh malam. Dan perjalanan mereka sungguh sangat capek. Kita lihat tadi dari mulai poin pertama saya katakan. Hari pertama dia ada di mana? Hari kedua dia ada di mana? Hari ketiga dia ada di mana? Lalu jatuh pada hari Kamis. Hari kelima, hari yang terakhir. Di Taman Getsemani, 6 hari sebelum Paskah. Tuhan Yesus mengakhiri dengan doa selama 3 jam. Dia berdoa untuk siapa? Saudara dan saya. Akhiri perjalanan hidup kita dengan doa yang kuat. Bergumul di kaki Tuhan. Saya percaya orang yang senantiasa bergaul dengan firman-Nya, dia pasti suka berdoa. Yang setiap hari kesukaannya adalah firman, yang mengasihi firman, yang mencintai firman, yang merangkul firman, yang memeluk firman itu, dia pasti suka berdoa. Akhirilah perjalanan hidup kita dengan doa yang kuat, bergumul di kaki Tuhan. Doa tidak menyelesaikan, doa itu bukan untuk simsalabim, masalah tidak ada, tetapi saudara dan saya kuat. Hasil dari doa apa? Saudara bisa baca di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Apa yang didapat dalam doa? Kekuatan.
Setelah Tuhan Yesus berdoa, lalu ditangkap dan diadili. Besoknya, hari Jumat, ia dijatuhi hukuman mati. Disalib. Tuhan Yesus kuat karena apa? Setelah doa, malaikat datang memberikan kekuatan. Tidak doa, tidak kuat. Karena doa sumber kekuatan kita. Saya percaya orang-orang yang membangun pondasinya dengan firman Tuhan, dia pasti suka berdoa. Ada satu founder kami GPPS, Om Ishak Leo berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Artinya saya mau berkata, tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Saya kalau ke pasar, saya sampai dipanggil sama mbok-mbok di Madura, Taci, Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah bilang, nama saya bukan Tuhan Yesus memberkati, nama saya Berta. Tapi dia tidak pernah hafal nama saya Berta. Yang dia hafal adalah Tuhan Yesus memberkati. Karena kalau saya beli sayur, saya selalu bilang, saya bayar, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya di pasar Kapasan itu dikenal dengan Taci, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saya sudah dari jauh, mereka akan bilang, Taci kok lama nggak datang? Taci, Tuhan Yesus memberkati. Bayangkan, mereka sendiri yang ngomong Tuhan Yesus. Berarti dengan tanpa mereka sadar, mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi biar itu Roh Kudus yang bekerja satu saat nanti. Yang penting, tugas kita sudah mendengarkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang jual tahu, langganan saya. Orang jual ayam kampung itu juga langganan saya. Kalau mereka melihat saya sudah bilang ulang-ulang, nama saya itu Berta, saya punya nama. Tapi yang mereka hafal adalah Taci, Tuhan Yesus memberkati. Ya kan tukang beca pun enggak ada sebetulnya enggak ada keperluan saya harus naik beca. Dalam satu hari saya enggak ada. Saya naik beca, enggak ada keperluan sebetulnya dari sini ke sana mutar. Saya turun dari beca orang Madura. Terima kasih ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Saya punya nama, tapi mereka menamakan saya Tuhan Yesus memberkati. Ci, Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah ulang-ulang bilang, nama saya Berta. Yang mereka hafal, itu Taci, Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih Tuhan, ada banyak cara saudara dan saya menginjil kepada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Saya pikir itu dulu susah untuk cari jiwa, menangkan jiwa. Ternyata tidak. Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang mampukan kita. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat. Bagaimana kita menjangkau mereka. Di mana saja saya masuk ke toko, saya tidak peduli mau itu orang Buddha. Di ITC, di Atom. Terima kasih ya. Kamsiaya Ci, Kamsiaya AI. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saudara berkata, oh dilebih-lebihkan. Saudara bisa tanya sama Pastor Nonce, Om Denny, mereka pernah ada di sini. Bisa tanya sama Pastor Nonce, beberapa kali saya sering ajak dia waktu bersama-sama dengan kami ke pasar. Dia lihat sendiri. Itu cara kami menjangkau jiwa. Nggak sulit ternyata saudara. Karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus itu menaruh kuasa di dalam kita. Perkataan kita, mulut kita ini loh, ada kuasa. Itu yang menarik orang itu percaya kepada Tuhan. Itu yang menarik orang itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan satu lagi saya mau berkata, ketika kita banyak bergaul dengan firman Tuhan, maka kita ini akan menjadi seperti firman yang berjalan. Benar orang lihat, oh iya benar, dia anak Tuhan. Oh iya benar ya, dia anak Tuhan. Kenapa? Semakin hari kita semakin bergaul dengan firman Tuhan, semakin hari Tuhan murnikan. Dan semakin hari peluang Roh Kudus, peluang Roh Kudus jauh lebih besar lagi untuk memenuhi kita. Namanya juga Roh Kudus. Dia suka tinggal di tempat-tempat yang kudus. Mari saudara dan saya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 6 hari sebelum Paskah. Dia memberikan kita banyak teladan. Dia memberikan kita banyak teladan di sini.
Bahkan di 6 hari pun lagi sebelum 6 hari sebelum dia akan disalibkan, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga untuk kita. Dia mengajarkan kita apa? Rendah hati. Dia mengajarkan kepada kita apa? Kita ini mau dipakai oleh Tuhan. Hasil dari kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita hidup kita dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang tidak baik, sifat-sifat karakter kita yang tidak baik, bergaul erat dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam hari ini, biar ini menjadi perenungan kita untuk kita ke depan, bulan depan kita akan masuk di mana kita akan merayakan Paskah. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Boleh menjadi rema firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara terus bergaul dengan firman-Nya ya. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup memurnikan kita. Hanya orang yang murni hatinya, dikatakan dalam Mazmur tadi, yang berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus akan membantu kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema buat kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak sempurna menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu tidak sempurna dan ada banyak kekurangan pada malam hari ini apa yang hamba-Mu sampaikan. Tetapi hamba-Mu percaya Allah Roh Kudus akan menyempurnakan itu di setiap hati kami masing-masing. Sehingga firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Om Sergius yang diberkati Tuhan sebagai moderator. Om Sergius, salam.